Oke, jadi untuk kalian yang mungkin masih ragu dengan kualitas velg Virosi, khususnya velg Virosi Solikin ini, tonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini kita akan siksa velg Virosi Solikin ini dengan perjalanan sejauh 332 km. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat frekuensi, bertemu lagi dengan saya Ngahyas Rizky dan tentunya masih di channel kesayangan saya ini. Nah, di video kali ini saya akan melakukan perjalanan mudik dari kota Yogyakarta ke kota Cilacap yang kurang lebih menempuh jarak sejauh 166 km. Nah, kalau PP pergi pulang itu kurang lebih sejauh 332 km. Nah, sekalian saja nih, karena kali ini perjalanan kita lumayan jauh, saya akan sekalian mengetes kekuatan dan juga kualitas dari velg Virosi Solikin. Kelihatan nggak ya? Nah, inilah pokoknya velg Virosi Solikin yang pernah saya pasang di motor Jupiter Z1 saya ini, karena saya di mudik kali ini akan menggunakan motor Jupiter Z1 saya. Nah, oke, jadi untuk kalian mungkin yang juga masih ragu dengan kualitas atau kekuatan dari velg lokal yaitu velg Virosi, tonton video ini terus sampai selesai. Oke, let's go. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan, saya akan percayakan terlebih dahulu masalah tekanan ban pada motor saya ini ke I Love Nitrogen, support by Pertamina Enduro dan juga support by VR46 Team. Oke, agar perjalanan kita lebih nyaman. Setelah itu kita baru lanjutkan perjalanannya. Oh ya, by the way, ini saya di depan memakai tekanan 29, kemudian untuk yang belakang nanti mungkin saya pakai di 33. Nah, oke sobat frekuensi, jadi karena perjalanan kita kali ini lumayan jauh, kali ini saya akan mempercayakan untuk masalah bahan bakar motor Jupiter Z1 saya ini, saya akan percayakan Pertamax Turbo. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan. Oke, jadi untuk sekilas info saja, saya udah isi bensin Pertamax Turbo. Ini tadi saya start di jarum ini, di pas di merah-merah itu. Ini saya habis isi Rp40.100. Ya, kita lihat nanti akan bertahan sejauh apa. Kita lanjutkan perjalanannya. Let's go. Oke guys, jadi ini cuacanya tiba-tiba hujan dan kita ini belum keluar dari Jogja ya. Saya ini belum keluar dari Jogja, cuman cuaca tiba-tiba hujan, jadi mau tidak mau kita ngungsi dulu. Tuh lihat, banyak orang yang sama-sama ngungsi juga. Jadi ini di luar prediksi ya. Tadi sih kita berangkat sangat-sangat panas ya, dan ini tiba-tiba hujan. Ya mau nggak mau kita istirahat sebentar, pakai mantel karena nanti takut sampai di Cilacap juga kesorean. Setelah itu kita lanjutkan perjalanannya. Ini tiba-tiba banget guys. Aduh, udah deh, kita lanjut.
Oke guys, jadi ini perjalanannya lumayan macet ya. Jadi sampai sore, padahal saya tadi berangkat siang ya. Selain perjalanannya macet, jalan yang berlubang, dan juga saya juga pelan-pelan sih mengendarainya. Jadi ini saya sudah mulai kehabisan bahan bakar. Ini sekitar setengah jam lagi saya sampai di Cilacap. Ini saya sudah hampir kehabisan bahan bakar dari titik merah. Ini saya juga di titik merah lagi. Nah, di titik merah itu. Dan di sini saya akan kembali mengisi Pertamax Turbo. Nah, oke guys, jadi ini saya sudah selesai isi ulang Pertamax Turbo, dan di pengisian kedua ini saya menghabiskan total 42.800 atau 43.000. Nah, jadi kurang lebih habisnya segitu untuk di pengisian kedua ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perjalanannya ke Cilacap. Let's go. Baiklah sobat frekuensi, jadi akhirnya di petang hari ini kita sampai juga di Cilacap. Jadi kita sudah sampai di Cilacap dalam kondisi petang hari, karena bisa kalian lihat ini tuh, kalian lihat itu, kelihatan nggak? Aduh, macet parah ya. Selain karena macet, kondisi jalan yang berlubang, kemudian tadi juga hujan, dan banyak hal lagi. Jadi saya yang tadinya berangkat di siang hari sampai Cilacap sudah malam hari. Oke, jadi untuk saat ini saya akan cari penginapan dulu ya. Saya akan cari penginapan dulu, kemudian untuk review masalah velgnya mungkin nanti akan saya bahas nanti di pagi hari, dan nanti mungkin kalau sudah sampai Jogja juga kembali saya bahas masalah velgnya. Oke, baiklah sobat frekuensi, jadi ini adalah hari kedua setelah setibanya saya di Cilacap. Kemarin mau langsung bikin video paginya sebenarnya, tapi karena masih muter-muter dulu di Cilacap jadi belum sempat. Dan kali ini sebenarnya saya udah mau balik ke Jogja, tapi saya akan terlebih dahulu mereview velg Virosi Solikin ini untuk kalian setelah saya gunakan perjalanan dari Jogja ke Cilacap dan berputar-putar di Cilacap, dan kondisinya ya kurang lebih seperti ini. Saya pakai di perjalanan yang cukup banyak lubang ya, banyak jalan halus juga, cuman lumayan banyak juga bertemu dengan lubang-lubang yang cukup dalam. Kemudian juga hujan parah, perjalanan lebih dari 166 km ternyata ya. Kurang lebih seperti inilah untuk penampakannya. Kalau dilihat secara biasa sih nggak ada masalah ya, maksudnya di velgnya pun tidak terlihat ada yang peyang. Apa sih peyang bahasanya? Apa ya, ada yang seperti peyok gitu. Apa peyok? Ya itulah pokoknya, ada yang seperti tidak simetris ataupun lingkarannya ini berubah, itu tidak ada. Kemudian untuk kekuatan menurut saya pun juga sangat-sangat kuat ya, selain karena dia sudah tersertifikasi SNI memang, jadi ya sudah tidak diragukan lagi. Dan nyatanya saya pakai di perjalanan ini pun sangat nyaman dan tidak ada kendala sama sekali. Mungkin saya akan dekatkan untuk melihat ketika rodanya ini diputar. Sebentar, saya nyalakan dulu. Oke, jadi kalian bisa lihat ya, ini untuk velgnya ini kotor sekali karena memang kemarin hujan dan berlumpur. Untuk velgnya sangat-sangat aman digunakan. Jadi untuk kalian yang mungkin
masih ragu dengan velg Virosi Solikin ataupun velg Virosi lokal, Pride lokal punya, jadi ya tonton saja. Ini bukti bahwa di perjalanan ini pun velg ini masih sangat-sangat rekomendasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk review singkat mengenai penggunaan velg Virosi Solikin di edisi mudik saya kali ini. Bentar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya sobat sefrekuensi. Depan maupun belakang sih aman menurut saya, dan saya gunakan selama ini juga tidak ada kendala. Jadi mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk kalian yang mungkin masih ragu dengan kualitas atau kekuatan dari velg Virosi Solikin ini atau velg-velg lain dari produk lokal Virosi ini. Nah, kemudian ini nanti saya akan lanjutkan perjalanan pulang ke Jogja kembali. Nanti mungkin setelah sampai di Jogja saya akan review juga setelah nanti sampai di Jogja. Oh ya, sedikit info ya, kalau velg ini tuh saya gunakan juga sebagai daily use atau saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi motor ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari, buat boncengan, boncengin ibu, untuk nganter adik ke sekolah, untuk kerja dan lain sebagainya lah intinya. Intinya velg ini benar-benar digunakan untuk daily use, untuk kegiatan sehari-hari. Jadi tidak perlu kalian ragukan lagi masalah kekuatannya untuk masalah digunakan di kegiatan sehari-hari. Oke, jadi saya akan lanjutkan terlebih dahulu untuk perjalanannya kembali ke Jogja, dan nanti setelah kita sampai di Jogja baru kita review kembali. Oke, let's go. Nah, baiklah sobat sefrekuensi, akhirnya saya sudah sampai rumah lagi, alias sekarang saya sudah sampai Jogja lagi setelah menempuh beberapa jam perjalanan. Tadi saya start dari Cilacap itu sekitar jam 11-an dan sampai rumah itu sekitar jam 4-an. Perjalanan ini lebih singkat ya, waktunya lebih pendek dibandingkan ketika saya berangkat. Karena kan waktu saya berangkat itu kan saya start jam 11 juga. Terus sampai di Cilacap itu, di gerbang masuk Cilacap itu jam 7 atau jam sekitar habis sisa lah, sekitar itu. Nah, sedangkan kalau ini saya sama-sama start jam 11-an, tapi sampai di rumah sekitar jam 4-an. Ya, jam 4 lebih dikit lah, lebih 10 menitan. Itu pun karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena alhamdulillah di perjalanan siang hari ini saya tidak kehujanan. Kemudian saya menggunakan jalur selatan. Kemudian jalur selatan itu kebetulan
ketika saya pulang ini yang arah ke timur itu tidak begitu macet, dan kemudian jalannya pun ya masih banyak yang kurang bagus ya, tapi nggak separah yang jalur utama, jalur tengah yang saya berangkat kemarin. Kalau jalur selatan ini lebih banyak yang mulus lah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang saya akan sedikit kembali mereview mengenai penggunaan velg Virosi Solikin yang sudah saya pakai, saya pasang di motor Jupiter Z1 ini. Dan benar-benar ini murni dari pendapat saya ya, bahwa velg ini memang benar-benar nyaman ya dipakai. Saya tidak perlu khawatir, bahkan di jalur selatan tadi di daerah Dendres ya, saya tuh tarik di kecepatan 100 sampai 110 karena sepi jalannya. Itu pun menghantam beberapa lubang-lubang ya lumayan lah, bukan yang besar, karena kalau besar ya mungkin saya jatuh, tapi ya lumayan lah lubangnya itu ya. Saya terus sempat berhenti isi BBM juga di daerah Dendres juga, di jalur selatan itu saya cek untuk bagian velgnya ya aman-aman saja sih guys. Jadi menurut saya ini depan belakang nih ya worth it saja. Maksudnya velgnya ini memang kekuatannya ya menurut saya memang sudah sesuai dengan standar SNI yang dimiliki oleh velg Virosi ini. Jadi mungkin itu sedikit sharing yang bisa saya bagi mengenai velg Virosi ini yang sudah saya uji sendiri dengan saya pakai perjalanan jarak jauh, yang kalau secara di Google Map itu singkatnya itu ya 166 km PP, berarti ya sekitar 332 km. Tapi sebenarnya lebih guys, karena saya kan juga masih di sana muter-muter dan sebagainya, dan velg ini juga saya gunakan untuk daily use ya, daily driver. Setiap hari saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari juga. Ini sangat-sangat worth it mungkin untuk kalian yang baru cari velg, ataupun hanya sekedar untuk velg-velg variasi ya, untuk menambah kesan agar motor kalian lebih bagus tampilannya. Ini juga bagus kok guys, untuk masalah desainnya pun tidak ketinggalan. Jadi ini sangat-sangat worth it, dan harganya pun tergolong juga murah. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah, mungkin itu sedikit info untuk mengenai mudik atau tes kualitas dari velg Virosi ini. Oke, untuk video kali ini mungkin seperti itu dulu. Mungkin bagi kalian yang ingin membeli velg yang seperti saya pakai seperti ini, ataupun semua part-part yang sudah saya pasang juga, nanti link-linknya juga akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, mungkin banyak salah di dalam saya berucap ataupun membuat video tes mengenai velg Virosi ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.